Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube SMK Negeri 1 Rejang Lobong. Oke, nah kali ini kita ada yang baru nih Bu Oci. Ini kita mau ngenalin podcast SMK. Iya. Apa itu kira-kira podcast? Nah, di podcast SMK ini kita akan mengundang guru-guru luar biasa dari SMK Negeri 1 Rejang Lebong untuk kita ajak ngobrol bareng nih di sini. Kita gali informasi, kita tanya pengalamannya, dan juga mungkin banyak juga guru kita yang berprestasi, Iya, kita tanya-tanya gitu. Nah, di podcast edisi pertama kita ini kita sudah kehadiran guru-guru luar biasa nih Bu Oci. Kebetulan di Hari Guru juga ya, memperingati Hari Guru, kita sudah kehadiran Pak Ferry Sonofil. Selamat siang Pak, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Oke, kemudian ada juga Pak Bilal, sehat Pak ya? Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Uni Ega, sehat juga Uni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, nanti kita akan tanya-tanya ya Bu Oci ya, Iya. dengan narasumber kita. Oke. Nah, mungkin kita perkenalan dulu Pak ya. Ini podcast kita ya, mungkin kita belum punya sponsor ini Pak. Ini air putih Bening yang ya, ada bening ya. Sehat Bening malah, malah banget. sehat kan, Iya. banyak minum air putih. Nanti mudah-mudahan ke depan kita cari sponsor nih. Yang Cari berwarna gitu airnya iya. kan, berwarna. Mungkin di sini nanti ada isi-isinya gitu kan. Ya, mungkin kita punya studio juga ya. Iya, amin amin. Nah, ini Pak, mengenai Hari Guru ya kita ya. Bapak udah lama ngajar di sini Pak? Kalau ngajar di sini lebih kurang 2 tahun. Oh, 2 Ya, tahun. Oke. Mungkin bidang yang diajar untuk di sekolah ini. Ya. Untuk mata pelajaran yang saya ampu, saya mengajar bahasa Indonesia. Nah, Pas sebenarnya. Iya. Hari Guru Nasional dan langsung bertemu dengan guru bahasa Indonesia. Oh. Oke. Untuk terkait dengan Hari Guru Nasional ini Pak, mungkin ada apa ya, kegiatan yang di sekolah kita buat. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain sebagai guru bahasa Indonesia, saya juga dipercayakan oleh kepala sekolah untuk membina kegiatan OSIS. Jadi untuk kegiatan di Hari Guru ini ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama, untuk merayakan Hari Guru ini kita melaksanakan upacara. Jadi upacara Hari Guru yang kita laksanakan pada tanggal 5 Desember 2022. Oh, tanggal 5 besok ini. Ya. Nah, setelah upacara itu akan ada rangkaian kegiatan Hari Guru yang melibatkan guru dan siswa. Antara lain kegiatan-kegiatannya perlombaan, kemudian juga penilaian guru yang dinilai oleh siswa. Jadi kalau selama ini kita menilai siswa, nah saatnya sekarang siswa yang menilai guru. Oh, siswa menilai guru Pak ya? Ya. Oke. Nah, terkait dengan Hari Guru Nasional nih Pak, mungkin ada tema nanti mungkin untuk persiapan kegiatannya seperti apa Pak? Ya. Temanya yang sudah disusun oleh kepala sekolah itu temanya dari guru, oleh guru, dan untuk bangsa. Nah, itu. Oh, dari guru, Oleh guru dan untuk bangsa. dan untuk Ya. bangsa ya. Iya. Oke. Bapak mungkin ada bisikan dari tim, katanya suaranya agak dibesarin dikit. Oh, ya? siap. Iya. Dari Kayaknya karena guru. kurang cemilan ini. Kurang energi ya. Kurang energi. Kurang bensin ini. Ya, ini maklum podcast pertama ya. Kedepannya Ini mungkin kode untuk siapa nih? Sponsor. Kode alam ya. kode khusus Pak ya. Sponsor. Siapa yang nonton aja lah. Jadi itu tadi dalam rangka memperingati Hari Guru Pak, Hari Guru ya. Tanggal 5 Tanggal 5 Desember, rangkaiannya dimulai dengan upacara, kemudian kegiatan-kegiatan yang melibatkan guru dan siswa. Gitu. Oke, tadi masih belum untuk masalah tema tadi Pak. Untuk temanya yang diangkat mungkin berkaitan dengan lomba atau tidak Pak? Karena kan biasanya nih Hari Guru Nasional lebih keromantisan bunga-bunga, Ya. atau menyatakan Ya. selamat Hari Guru dan seperti atau apa mungkin ya. tahun ini ada yang beda Pak. Iya, Ya. mungkin ada yang beda. Jadi selain itu tema besarnya, untuk kegiatan-kegiatan kita juga melibatkan siswa-siswa yang dari OSIS. Kemarin juga sudah semua saran dari kawan-kawan juga sudah kita akomodir berbagai macam kegiatan. Nah, untuk tahun ini kita coba siswa itu
memberikan bentuk bunga kepada gurunya. Jadi gurunya nanti siswa nanti memberikan bunga kepada guru yang mereka sukai gitu kan. Nah, Bukan nyatakan cinta ya, Pak, ya? bukan menyatakan cinta. Berarti berkesan. Ya, berkesan dengan siswa, bagaimana mengajarnya, kedekatan dengan siswa dan sebagainya gitu kan. Nah, biasanya guru-guru yang seperti ini biasanya akan dapat bunga yang banyak gitu kan. Nah, harapan kita untuk guru-guru yang lain juga punya termotivasi juga untuk dekat Lebih dengan siswa, bersemangat. lebih bersemangat gitu kan. Membeli bunga sendiri. Ya. Malah Biar banyak. Kalau nggak dapat beli sendiri, Mas. Ya. Oh iya, kalau Hari Guru ini kan tanggal 25 November. Ya. Iya. Kenapa nggak dilaksanakan tanggal itu kemarin? Ya, memang tanggalnya Hari Guru itu secara nasional diperingati jatuh pada tanggal 25 November gitu kan. Tapi perayaan kan bisa di hari lain. Misalnya kalau perayaan di Provinsi Bengkulu mereka tidak di tanggal 25 tapi di hari lain. Maka ya di sekolah kita juga karena padatnya kegiatan di sekolah kita, maka untuk perayaannya kita mundurkan tanggal 5. Ini hanya perayaan saja kan. Yang jelas kita tetap memperingati Hari Gurunya gitu. Menyesuaikan dengan ya kegiatan di sekolah. Iya. gitu, Pak. Oke. Mungkin sedikit tadi itu Pak, kalau misalnya tadi pemberian bunga ya Pak, ya, mungkin ada kegiatan selanjutnya dengan lomba-lombanya tadi apa saja Pak? Apakah ada tentang guru favorit atau guru yang terkejam mungkin ya? Ya, mungkin ada guru yang seperti apa ya Pak ya? Guru tercantik ya, ya. guru tercantik Tadi atau Pak Ferry juga bilang dengerin apresiasi saran dari guru-guru lain saran juga guru ya. lain, Ya, jadi awalnya kegiatan ini hanya berpusat pada guru. Kemudian setelah ini dilempar dengan kawan-kawan guru, kita dengar masukan semua, maka lomba-lombanya yang awalnya hanya sedikit itu kita tambah melibatkan juga dengan siswa. Misalnya awalnya kemarin ada lomba masak nasi goreng saja untuk guru gitu kan. Berdasarkan dari kawan-kawan ada usul saran itu kita tampung, kita usulkan ke kepala sekolah, dan kepala sekolah juga merespon baik bahwa kegiatan perlombaan juga bisa melibatkan siswa. Artinya nanti juga akan ada lomba nasi goreng siswa dan guru. Nah, di mana Siswa dengan guru, Pak? ya, jadi ada kolaborasi antara siswa dan wali kelasnya. Kemudian juga ada lomba masak nasi goreng antar jurusan gitu kan. Nah, kemudian juga ada lomba solo song. Itu khusus untuk guru. Oh, khusus buat Ya, guru. hanya untuk guru saja. Enggak dua dengan siswa, Pak? Oh, tidak. Kemudian ada juga lomba guru terfavorit. Ini versi penilaian siswa. Selanjutnya ada lomba guru yang paling disiplin, versi penilaian siswa. Kemudian yang terakhir itu ada lomba guru berdedikasi, versi penilaian kepala sekolah dan teman sejawat. Nah, itu rangkaian kegiatan kita yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 5 Desember nanti. Jadi banyak banget Bu ya agendanya ya. Jadi ada lomba guru dengan siswa kolaborasi itu masak nasi goreng. Nasi Ya? goreng, Oke. ya. Kemudian ada juga penilaian guru dari siswa ya. Ada juga lomba penilaian guru tapi dari kepala sekolah dan sesama guru. Ya. Nah, gini jadi lebih tertarik ini Pak Ferry. Mungkin untuk yang guru terfavorit mungkin ada kriteria apakah harus yang disiplin atau yang harus yang tercantik mungkin ya, atau yang teristimewa. Ya. Seperti apa kategori Jadi, untuk menjadikan guru terfavorit ini? Jadi untuk penilaian guru versi siswa ini penilaiannya sudah kita laksanakan secara maraton dengan secara diam-diam. Jadi guru langsung masuk ke kelas, menanyakan langsung ke siswa, menyebarkan angket untuk pemilihan ini. Nah, sebagai rambu-rambunya untuk guru terfavorit ini kita beri rambu biasanya gurunya yang pertama dia disukai siswa. Ya, jadi kemudian juga cara mengajarnya juga menyenangkan. Kemudian dekat dengan siswa. Dan kemudian juga ketika dia mengajar, materi yang diajarkan itu tidak membosankan. Jadi siswa paham dengan materinya. Untuk guru terdisiplin, nah namanya saja kan guru terdisiplin kan. Jadi segala hal yang berkaitan dengan KBM, dia aturan disiplin dia tegakkan. Ya kan, tidak boleh terlambat dan sebagainya. Pokoknya semua aturan sekolah dia tegakkan.
biasanya siswa udah tahu itu siapa guru yang mereka anggap disiplin gitu kan. Nah, itu. Mungkin itu. Mereka lihat sehari-hari. Ya, dilihat di sehari-hari di KBM dan sebagainya. Tidak hanya di KBM kan, tapi di luar KBM juga pasti ada penilaiannya tuh kan. Siswa menilai guru kan, oh guru ini disiplin walaupun di luar KBM gitu. Ya, siswa tuh pintar menilai. Ya. Pintar menilai. Cuman selama ini Nilai itu pintar Pintar semua, semua. pintar semua. selama Apalagi ini siswa. nggak tersalurkan. Bu. Nah, benar. Sekarang kita Ada beri wadahnya. Saatnya siswa menilai itu kan. Nah, ini saatnya siswa menilai. Ya, saatnya siswa menilai. Nah, kalau di Hari Guru itu guru terbaik, terfavorit Iya. itu yang menilai siswa. Nah, sekarang kita kehadiran 2 guru yang dinilai langsung oleh juri. Iya. Jadi kita ada Pak Bilal dengan Ibu Ega ini ada para juara ini. Iya. Mungkin boleh diceritakan, Pak, perlombaan yang diikuti kemarin yang juara itu? Oh ya, terima kasih Pak Ferry, Bu Oci. Untuk lomba yang saya ikuti kemarin kebetulan ada informasi dari WA grup sekolah gitu kan. Ada info lomba dari PGRI Provinsi, Iya. ya, PGRI Persatuan Provinsi, Guru Pak, ya. Republik Indonesia tingkat provinsi. Kemarin mengadakan 2 lomba ya, Bu Ega ya. 2 lomba, yang pertama itu lomba video pembelajaran. Dibagi beberapa kategori, ada SD, dari TK dulu, TK, SD, SMP, dan SMA, SMK sederajat. Kemudian ada juga lomba baca puisi atau bagaimana istilahnya itu Bu Ega? Membuat puisi. Membuat puisi ya, membuat dan membacakan Oh, dan puisi membacakan ya. juga ya. Di dalam bentuk video juga divideokan. Sama tingkatannya juga TK, SD, SMP, dan SMA, Kalau SMK. Jadi 4 tingkat. SMA, SMK, MA gabung, Pak ya? Gabung ya. Tidak khusus SMK gitu Tidak, ya? tidak. Jadi semuanya di SMA sederajat lah gitu, termasuk SMK. Nah, saya kemarin mengikuti lomba yang di bagian video pembelajaran. Video pembelajaran. Video pembelajaran di tingkat SMA, SMK tentu saja. Nah, ya seperti biasa karena sudah lumayan sering juga membuat video pembelajaran Oh, iya. dan kemarin Pak Bilal ini sering juga video- bikin YouTuber ya? ya Iya, YouTuber. Iya, nih. YouTuber. Bilal ini dikenal dengan YouTuber. cukup Iya. concern di dunia ini ya. hobi ya, menyalurkan Hobi, hobi, ya. gitu. Biar tidak fokus ngajar aja, jadi ada hobi yang bisa untuk menyalurkan kreativitas kita gitu kan. Jadi membuat video pembelajaran untuk anak-anak kami, kebetulan saya ngajar teknik sepeda motor, teknik otomotif, jadi saya membuat video pembelajaran mengenai teknik sepeda motor, mengenai mesin sepeda motor. Nah, Perlombaannya itu video khusus pembelajar, Pak ya? ya khusus pembelajaran, video pembelajaran yang bisa digunakan untuk siswa dalam rangka belajar gitu. Jadi memudahkan kita untuk mengajar seperti itu. Dan sudah dapat pengumumannya dan alhamdulillah dapat juara 2 di tingkat provinsi. juara 2. Mantap. Alhamdulillah. Pertama sekali mengikuti. SMK, ya. Maka makan. Baru pertama ikut itu, Pak? Baru pertama mengikuti. Wow, baru pertama ikut Iya. tapi udah juara 2. Langsung dapat juara 2. Besok ikut lagi juara 1. Amin, 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 amin. Iya. Baru 3 provinsi ini, belum lagi go internasional nih ntar lagi. Pak. Amin, Nasional, amin. nasional, Mudah-mudahan nasional. Iya. Bertahap ya. Insyaallah nasional. Terus untuk Ibu Ega kira-kira puisi tadi, Bu ya? Oh ya, kalau untuk lomba, kalau yang saya sendiri kebetulan juga sama Pak Bilal. Cuman kalau saya ini sebenarnya bidangnya di teater ya. Oh, dia. Kebetulan kita di SMK ini kan baru berjalan lagi ekskul teater ya. Dan kemarin sempat membawa siswa juga lomba dan alhamdulillah kita menang lomba musikalisasi puisi. Oh, lomba Ya, musikalisasi. musikalisasi puisi walaupun waktu itu sanggar kita baru jadi gitu. Baru jadi dengan alat seadanya, alhamdulillah bisa menang ke tingkat provinsi, kita juara 3. Dan kita satu-satunya SMK yang berhasil menang gitu. Nah sekarang alhamdulillah sudah berjalan juga ya teater di sekolah kita. Dan untuk juga persiapan HGN berhubungan tadi dengan kita mau HGN. Nah, jadi anak-anak teater ini sangat bersemangat dan antusias untuk tampil nanti, sekaligus memperkenalkan kepada siswa tentang teater. Karena banyak anak SMK ini masih banyak yang belum tahu Ini teater apa sih. ekskul, Bu ya, teater? Ekskul. Oh, ekskul. Iya, ekskul. Jadi di teater itu menampung minat bakat siswa yang berkesenian, Iya. yang suka nari, suka olah vokal, acting. Jadi di situ semua. Nah, jadi nanti insya Allah rencananya kita akan tampil di upacara di kegiatan HGN yang tanggal 5. Tanggal 5 ya. Tadi Ibu bilang baru didirikan teaternya. Kira-kira kapan itu, Bu?
Setelah memenangkan lomba musikalisasi, kebetulan jadi dari pihak kantor bahasa kebetulan kemarin kan sanggarnya dijalankan begitu. Jadi anak-anak yang menang ini mereka yang antusias begitu, antusias untuk terus berkarya di bidang ini di dunia teater. Karena minat anak ini siswa kita besar, makanya saya juga bersemangat sebagai guru membimbing dan sekaligus melatih gitu. Dan pastinya karena dukungan dari sekolah. Sekolah sangat mendukung sekali. Support Ya, baik dari pembina OSIS-nya, kepala sekolahnya. Jadi kami pun guru yang intens di bidang Semangat ini ya, ya. jadi semangat, dan siswanya pun juga semangat banget Lebih gitu. semangat lagi ya. Ya, untuk tampil di acara HGN aja itu mereka sendiri yang mau. Tanpa kita yang ayo nak, enggak, tapi mereka yang mau, Bu, kita mau tampil, saking mereka semangatnya ya. Jadi Punya ide sendiri ya, punya ide sendiri ya anak-anak teater ini. Jadi sekaligus untuk eksistensi mereka kan, jadi mereka perlu wadah untuk tampil. Oke. Jadi sebenarnya sebelum ini belum ada ekskul teater Bu ya. Jadi karena sudah Belum. menang lomba akhirnya sekolah mendorong akhirnya bikin Iya, teater gitu. karena kebanyakan siswa kita belum paham teater ini. Bulan apa kemarin ya? Bulan 9 ya? Ya, kalau nggak baru-baru salah ya. hitungan bulan ya. Iya, baru itu Iya, bulan. baru, iya. Jadi biar nanti, karena lomba ini kan berkesinambungan, setiap tahun ada. Iya. Nah, dengan fasilitas yang seadanya kemarin kita alhamdulillah bisa menang. Tapi kalau misalnya terus dijalani terus, Iya. siapa tahu nanti bisa juara kan? Iya, benar Dengan sekali. fasilitas seadanya baru mulai aja udah. Dukungan Iya. support dari sekolah Udah juga juara, ada, ya. iya. Ya nggak nyangka juga bisa menang kayak Iya. gitu kan. Apalagi kita kan SMK ini kita SMK teknologi Pak ya. Iya. Terkenalnya ya anak-anaknya kurang Berkesenian ya, kurang. seneng gitu Iya, ya yang dengan berkaitan seni, dengan ini. iya. Palingan ya olahraga gitu kan. Dan itu pun nggak banyak. Tapi dengan adanya Ada juara wadahnya, ini, ya. ada wadahnya, mungkin ke depan kita Ternyata kita- banyak siswa kita tuh yang punya talenta di bidang seni Iya. gitu. Tapi Apalagi di tidak musik. ada kendala Ibu ya untuk latihan eskul, apalagi SMK ini terkenal dengan gagah ya untuk mengikuti teater itu seperti apa? Apakah ada kendalanya Bu? Kendala seperti apa misalnya, Bu? Mungkin minder ya, mungkin ya. minder, iya. atau Karena susah STM kok gerak ikut atau seni gimana, gitu kan. iya. terkenal ini gitu. Gini, kalau di teater kan ada beberapa seni yang Iya. ini kan, jadi memang saya pilah-pilah yang mungkin sukanya di musik, yang Apa aja itu Bu? Ini ya? misalnya bisa main musik seperti Musik ya. gitar, yang sering dipakai itu kan gitar, atau musik-musik tradisional. Iya. Itu dia pegang musik. Jadi memang yang suka musik di musik saya taruh. Kemudian kalau yang suka nyanyi itu di Iya. bagian vokal. Jadi ada bagiannya. Atau yang suka acting, yang drama itu dia nanti berperan, bermain peran. Jadi memang tergantung minat siswanya di mana. Iya. Jadi tidak digabung gitu. Nah, kamu sukanya di mana? Di vokal. Nanti kita asah vokalnya begitu. Yang suka nyanyi, yang suka main musik. Jadi alhamdulillah selama ini tidak ada kendala. Dan mereka memang semangat. Kadang kita jadwal latihan kita itu 1 kali seminggu. Iya. Mereka malah minta nambah, Bu. Minta nambah gitu. Iya. Karena seru mungkin Iya. ya latihan. Iya, jadi gimana Bu kalau misalnya 2 kali sehari, apalagi 2 kali seminggu maksudnya, ya. 2 kali seminggu, apalagi pas mau persiapan ini kan ya HGN, itu mereka mau setiap hari latihannya. Saya khawatir nanti kamu sakit, Iya. karena musim kita juga cuaca Iya, lagi benar. nggak bagus Iya, kan. benar. Kadang latihan pun sampai sore biasanya. Kadang sebelum maghrib kita baru kelar itu latihan untuk persiapan. Jadi ada berapa bidang nih Bu di teater Di ini? teater. Mungkin adik-adik kita banyak yang belum tahu iya. karena baru juga. Oh iya, Sekalian kita sekaligus. promosi. Iya, di iya sini. benar. Jadi di teater ini vokal ya. Yang pertama ada itu vokal. vokal. Iya. Ya, vokal itu bisa nyanyi. Kemudian berguna juga kalau di di teaternya sendiri untuk puisi, Iya. ya, mengenalkan puisi, monolog, musikalisasi puisi. Nah, di situ kan mencakup semua, ada vokal, ada acting, penghayatan, ekspresi kan di situ masuk semua gitu. Jadi diajarkan semua bagaimana sih berekspresi, bagaimana mengolah vokal seperti itu. Itu di teater cabang-cabangnya begitu banyak. Jadi seni itu Musik, mencakup aduh. semua. Yang suka tari juga ada. Oh, Jadi tari di juga teater ya. ada geraknya, olah gerak itu ada. Kayak Tubuh ya, Bu, ya. berhubungan dengan seni gitu Bu Iya. ya. Pokoknya nanti daftar aja gitu ya. Nanti Iya, biar Ibu yang benar. menilai sendiri Iya, gitu kan. benar sekali. Ya, anak jadi ini minatnya di bidangnya mana? Bakatnya di Ya, mana? bakatnya Ya. apakah di nyanyi, disuka nyanyi atau di musik gitu. Iya.
Mungkin tadi ya untuk pembahasan tadi sepertinya tidak ada kendala ya Bu ya. Untuk yang SM berarti luar biasa sebenarnya untuk Iya. SMK ini serba bisa sebenarnya, Serba multi bisa. talent kalau bisa dikatakan. Iya. Ya, nah kendala kita di fasilitas. Iya, di sarana Karena prasarana. masih baru kan, baru Iya, jadi 2 bulan gitu. karena alat musik itu kan lumayan juga Lumayan, karena kayak kalau untuk musikalisasi puisi kita kan biasanya gitar ya, dipakai Iya. itu gitar. Nah, Yang utama Bu ya alat. gitar ya, dan kita nggak punya itu. Iya. Jadi ketika ini minjem-minjem gitu. Ya, Memanfaatkan mana yang memanfaatkan ada yang ya. ada. Jadi Teman. siswa yang punya kita pinjem dulu gitu. Dengan kayak gitu, dengan seadanya lah pokoknya. Tapi alhamdulillah bisa menang juga. Oke. Ya, luar biasa Bu ya. Sangat menarik ya. Heeh. Apalagi ini eskul teater ada di SMK. SMK, Iya, soalnya jarang-jarang. Biasanya kita tahu kan untuk eskul ini adanya olahraga, Benar. peminatannya, kemudian apalagi bola kaki, apalagi ini lebih kebanyakan laki-laki ya Bu ya. Ya awalnya sempat ini juga sih khawatir. Iya. Ini kira-kira ada yang mau nggak nih ikutnya ya? Saya sempat gitu putus asa. Iya. Ini jalan nggak ya? Iya. Gitu nah kan. Jadi saya konsultasi terus dengan Pak Ferry Iya. selaku pembina OSIS ya. Iya. Kebetulan kita sama-sama guru bahasa Indonesia. Iya. Ya jadi satu alumni juga alma Iya. mater kan. Jadi makanya Alma mater mana Bu? kita dari UNIP. Oh, Kita UNIP, lulusan ya. UNIP, ya. Jadi makanya jadi untuk membangun teater ini saya sering berkonsultasi dengan beliau. Ini kira-kira jalan ya. Ini ternyata alhamdulillah siswanya antusias sekali. Saya juga kaget. Nah, jadi kita sudah ada planning ke depannya apa saja gitu. Semoga bisa berjalan sesuai rencana dan didukung oleh sekolah. Oh, Amin. kita doain sama-sama Bu ya. Iya. Ex-goal kita ini bisa Amin, maju amin, di amin. depannya. Nah, ini kita ternyata memang luar biasa ya Iya. kita undang Bu ya. Ya, guru-guru yang memang benar-benar menjadi iya. inspirasi kepada siswa maupun guru-guru yang teman sejawatnya. Selain sibuk ngajar, Iya. kemudian juga ada yang konten Iya, kreator, benar ada sekali. yang konsennya ke teater, iya, benar kemudian sekali. ada juga Pak Ferry sebagai pembina OSIS itu kan wah sibuk banget pastinya. Iya. Ya. Kita pengen Sibuk tahu terus ini mah. Iya. Sibuk selalu sibuk. kayaknya Sibuk waktu- terus. Sibuk lah. Apa ya? Tips Tips, mungkin ada pembagian waktunya seperti apa, karena setahu kita kan kalau seperti guru kan ngajar fokus, tapi ini ada yang lebih dari loh untuk kegiatannya. Mungkin dari Ibu Ega dulu. Oh, saya? Iya. Pembagian waktu. Iya. Saya juga ngobrol sama Pak Bilal ya, karena kita tuh orangnya sama-sama hobi berkarya gitu kan, berkreativitas. Menyalurkan Jadi, menyalurkan unek ya. apa sih istilahnya? namanya? Apa bakat lah istilahnya? pokoknya. Bakat, iya. Unek-uneknya lah yang Iya, pengen dilakukan kreativitas gitu. ya, kreativitas gitu. Kreativitas. Nah, jadi karena kita menyukai ini, jadi waktunya bisa yang jelas di luar jam mengajar. Ya kan? Yang jelas ngajarnya tidak boleh diganggu Bu ya. Tidak tetap. boleh, karena itu memang tugas wajib. Oh. Itu Ya, wajib tugas ya. wajib kita, jadi memang mengajar. Nah, kita berkegiatan dengan siswa. Kadang bahkan saya sampai ke rumah bawa siswa itu, sampai malam pun nggak masalah. Yang penting siswanya mau, saya akan bantu gitu. Saya akan asal siswanya semangat. Tugas kita sebagai guru kan mewadahi itu, menggiring siswanya. Kalau siswanya mau, kenapa kita tidak ikut juga kan, menyemangati mereka gitu. Gitu kalau saya, yang jelas jangan sampai mengganggu jam mengajar. Oke. Oke, nah. Kalau Boleh Pak- sambil minum dulu. Oh iya. Pastinya sponsor ternyata. ini sponsor kita Iya. air putih ya mungkin. Sedih ya, sedih Haus, ya. Besti. sedih ya. Zam-zam ya. Zam-zam. Iya, air zam-zam. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Ada, kita syukuri. alhamdulillah. Besok kalau ada yang manis, alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Pokoknya selalu bersyukur ya. Selalu Kalau di sini meja ini ada isi, alhamdulillah. Oh ya kita terima Bu ya. Siapapun yang mau Aduh, kode, memberi kode. sponsor, Tidak pasang target sponsornya ya. Apapun jadi ya. apapun yang bisa diberikan untuk kontribusinya boleh. Nah, kemana nih mau menghubungi Pak Ferry? Kalau ada yang mau, kemana Nih, ngubunginya nih? Nomor bawah ini. Nomor siapa itu? Nomor ketua tim medsos. Ya mungkin boleh Pak sambil minum. Ya, ya, ya. Ya kalau dari kita dari lanjut ya. untuk Pak Bilal. mengolah waktu ya tadi ya? Iya, tipsnya Pak. tipsnya gitu. Kalau saya pribadi sih sama seperti Mbak Ega ataupun Pak Ferry.
pengennya itu Pak Ferry kan belum. tadi kan dari cerita yang kesimpulan tadi. Jadi pengennya itu kalau di sekolah maupun di rumah itu tidak ada waktu luang gitu ya. Karena kalau ada waktu luang tuh sepertinya seperti tidak produktif sekali, tidak ada semangat untuk melakukan sesuatu, sehingga kalau saya pribadi ya memperbanyak kegiatan-kegiatan. Nah kebetulan tadi kan hobi membuat video, dan alhamdulillah dengan hobi seperti itu sekarang diminta untuk membimbing tim media sosial sekolah gitu kan, yang mengelola media sosial sekolah baik Instagram, YouTube maupun TikTok dan lain-lain gitu kan. Nah Sejalan kalau lah, Pak, ya? ya sejalan. Jadi kalau membagi waktunya mungkin pekerjaan sebanyak apapun, kalau saya prinsipnya tidak usah dipikirkan gitu. Kerjakan mana yang bisa dulu, dan setiap ada tabrakan kegiatan, dua buah kegiatan, maka kita harus buat skala prioritas. Mana yang bisa kita maksimalkan, mana yang harus kita kerjakan dulu. Kan banyak pertimbangan tuh, atau mungkin ada kegiatan lain yang bisa kita meminta bantuan teman sehingga kita bisa mengerjakan satu kegiatan. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Kalau pikirkan wah besok banyak ada kegiatan gitu. Pokoknya kerjakan saja yang mana yang itu yang bisa. harus kita ambil nih kesimpulannya untuk lebih semangat, bukan mendapatkan jasanya, imbalannya tidak. Itu tidak diutamakan, tapi terus jalani seperti air yang mengalir ya, Pak ya. Iya. Kalau bisa jangan ada waktu untuk santai. Iya. Pak Betul. Bilal ini. Iya. Kalau bisa produktif. Yang penting berkarya terus kalau Pak Bilal, berkarya terus. Karena kita sebagai guru ya, guru itu kan bukan hanya hidup untuk diri sendiri, karena guru itu harus jadi panutan anak-anak kita gitu kan. Jadi kalau anak-anak melihat kita berkreativitas gitu kan, pengen maju, kita di usia seperti ini aja masih pengen belajar gitu kan, artinya itu secara tidak langsung dapat memotivasi anak-anak kita. motivasi siswa. Walaupun kita tidak menyampaikan dengan anak bisa melihat dan Melihat langsung gitu, bisa Pak, ya. termotivasi dengan hal tersebut. Itu tadi anak-anak tuh pintar menilai. Iya. Menilai dia tuh. Oke, bisa menilai langsung gitu ya. Dan Pak Bilal ini juga saking sibuknya ini ikut guru penggerak dia. Iya. Makanya waktunya luar biasa dia ini. Guru penggerak. Ikut guru penggerak juga, Pak ya? Ya, ikut guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Rejang Lebong, dapat jatah angkatan pertama itu di angkatan kelima. Kebetulan banyak juga Pak di sekolah kita ada siapa 5 guru di angkatan 5 itu saya, Pak Ansori di listrik kan, kemudian Ibu Hermayati, Pak Sunan, kemudian ada lagi Ibu Munawaroh di elektronika. Nah, angkatan 7 juga ada Pak Iwan Barcumara sama Ibu Kiki dan Ibu Rosmala Dewi. Banyak Jadi juga ada itu, 8. Iya. Ada 8 yang Kalau boleh tahu sedikit Pak, guru penggerak itu apa ya Pak ya, kira-kira? Guru penggerak itu salah satu program Kementerian Pendidikan yang terbaru dari Mas Nadiem gitu kan, guru penggerak. Banyak sebenarnya Jadi baru tahun ini itu Pak? sudah dari 2 tahun yang lalu, Oh, kalau 2 tidak tahun salah yang ya. lalu. Oke. Saya sudah angkatan kelima soalnya. Nah, banyak kalau kita tonton video-video Pak Nadiem itu kan ada beberapa episode-episode yang sebagai gebrakan beliau. Nah, salah satunya ada sekolah penggerak dan lain sebagainya, salah satunya guru penggerak. Nah, diharapkan sesuai dengan namanya, guru penggerak itu artinya yang diinginkan adalah sebagai saya sendiri sebagai guru dapat merubah mindset dalam mengajar anak gitu. Kalau yang saya dapatkan sedikit menyampaikan kalau boleh. Yang saya dapatkan selama ini kurang lebih 11-12 tahun saya mengajar, ternyata mindset saya mengajar kepada anak itu masih sangat salah sekali. Saya selama ini lebih mementingkan ya anak harus belajar sesuai dengan apa yang saya berikan. Saya menyusun RPP ya sesuai dengan apa yang saya pikirkan, alatnya apa, sarananya apa. Ternyata yang baik itu kita harus memenuhi kebutuhan anak gitu. Kita harus tahu anak itu perlunya seperti apa, dan kita harus menyediakan kebutuhan anak tersebut. Makanya kita perlu Sulit diskusi. dong, Pak. Karena anak itu kan beda-beda kan? Ya betul. Nah itu tadi anak itu punya karakter yang berbeda, maka kita harus menyesuaikan kebutuhannya dengan yang berbeda. Tapi bukan juga dalam artian satu tatap muka dan kita menggunakan 30 teknik yang berbeda untuk 30 anak, bukan gitu kan. Jadi ada tekniknya, namanya ada pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Jadi ya saya juga masih sambil belajar gitu. Jadi intinya itu tadi merubah mindset dan ya kita belajar untuk menggerakkan diri sendiri. Nah, yang diharapkan setelah kita bisa bergerak dapat menginspirasi guru-guru yang ada di sekeliling kita. Makanya namanya guru penggerak. Ya luar biasa dong. Ya, kalau moto kami itu tergerak dulu. Tergerak itu kan saya gitu kan. Tergerak, kemudian kalau saya sudah tergerak saya harus bergerak, kemudian baru menggerakkan. Jadi tergerak dulu, bergerak dan menggerakkan. Itu moto Harapannya guru buat penggerak. seluruh guru nanti bisa ngikutin gitu. Ya, itulah saya juga dan teman-teman yang lain ya sering ngomong dengan teman-teman kalau ada angkatan guru penggerak selanjutnya, ayo kita ikut supaya kita bisa belajar sama-sama, karena
reformasi atau perubahan pendidikan itu, kalau satu orang mungkin bisa dicapai dalam 10-20 tahun, tapi kalau semakin banyak guru itu yang punya mindset yang berubah gitu kan, yang lebih bagus, maka reformasi pendidikan kan akan semakin cepat tercapai seperti tujuan yang dicanangkan Pak Nadiem tentu saja. Seperti itu. Jadi ternyata banyak juga ya di sekolah kita guru-guru yang memang aktif gitu. Iya, benar Ya. sekali. Next Apalagi- podcast bisa kita undang juga ya. Benar. Kita Tapi minta ilmunya. perlu digarisbawahin juga Pak, bukan juga karena saya guru penggerak, saya yang paling bergerak, tidak. Di sekolah kita banyak sekali guru-guru penggerak yang tidak mengikuti, mungkin belum dapat kesempatan saja mengikuti guru penggerak, tapi sebenarnya sudah jadi penggerak di lingkungannya seperti itu. Nah, itu dari Pak Bilal tadi ya, luar biasa juga ya. Selanjutnya dari Pak Ferry mungkin di tengah kesibukannya mengajar, kemudian sebagai pembina OSIS, dan Pak Ferry juga aktif main badminton nih. Kita sering main bareng Pak ya. Kita Oh, sering ini senamo Pak ya, bukan keluarga Pak. Senamo Ferry semua. Baru gua ya. Baru namanya sama Ferry. Iya, Jadi mudah-mudahan bingung ini Pak Ferry. kesuksesannya nular. Amin. Ya, gimana tipsnya nih Pak bagi waktu di tengah kesibukan? Jadi hampir sama dengan Pak Bilal, sebenarnya mengalir saja, waktunya mengalir saja. Yang jelas tugas utama kita sebagai guru itu mesti kita yang utamakan gitu kan. Kalau tugas-tugas tambahan itu kan kita bisa berkoordinasi dengan siswanya, dengan teman-temannya. Karena di kegiatan keorganisasian itu kan juga ada beberapa guru yang membidangi bidangnya masing-masing. Nah, ini saja yang kita kelola. Ya, ada satu tim. Jadi ini saja yang kita kelola gitu kan. Kalau misalnya kita tidak sempat, kita alihkan ke guru yang lain. Jadi ya mengalir saja. Yang penting target kegiatan itu tercapai. Nah, jadi misalnya kalau ada kegiatan, targetnya kegiatannya kapan? Targetnya harus selesai tanggal segini gitu. Nah, jadi yang penting kalau saya itu target. Jadi ada main target gitu kan. Kalau kegiatannya tanggal berapa? Nah, target rencananya harus selesai persiapannya tanggal segini itu, sehingga kegiatannya tetap berjalan itu. Dan kalaupun tidak targetnya tidak tercapai, itu tadi kita perlu koordinasi dengan kawan-kawan itu kan. Jadi harus ada selalu koordinasi. Yang penting koordinasi dan adanya target pencapaian program kita itu. Kolaborasi ya Pak. Ya, Jadi tidak bisa Ya kita sendiri tidak bisa ya. Sendiri. Ya, kita sama-sama. Kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Intinya ngalir aja gitu Pak ya. Ya kita mengalir saja. Yang penting targetnya selesai gitu. Nah, Kalau itu kata sudah Pak Bilal targetnya. tadi jangan terlalu dipikirkan. Nah, Jadi ya. dikerjakan. Ya, dikerjakan ya. Ya. Yang jelas, yang jelas tugas utama kita itu jangan sampai tinggal gitu. Ya, itu. Nah, kita ini kan dalam tema Hari Guru ya. Nasional, Pak. Mungkin Kira-kira ada cerita nggak nih dari Bapak deh? Siapa? Iya. Saya siapa aja yang mau cerita gitu? Pak Ferry lah dulu saya. Sambil mikir ya, sambil mikir apa gitu kan. Ada Apalagi kan cerita pernah- lucu, Iya, lucu, mungkin sedih, sedih. atau yang berkesan lah gitu selama menjadi guru. Ya. Bapak menjadi guru udah berapa? Ya, saya jadi guru itu sejak 2005. Wow. Ya, sebenarnya kalau kita menjadi guru kan tiap hari itu tentu ada kesan kita dengan siswa itu kan. Iya. Tidak bisa kita pilih oh ini yang paling berkesan atau tidak. Kadang-kadang ya semua hal ketika kita menjadi guru tentu saja berkesan buat kita kan. Momen yang diingat atau momen ya. yang diingat gitu Pak? Momen yang diingat itu ketika pembelajaran daring dulu. Nah, jadi ya ketika COVID kemarin ya ya? COVID itu kan. Oh, ya. Jadi ketika siswa belajar di rumah, biasalah siswa ini kan kalau kita ini perlu bersosialisasi sebenarnya kan. Nah, masalahnya bersosialisasi tatap muka itu kan tidak memungkinkan. Nah, pembelajaran kan banyak dilakukan melalui daring gitu kan. Nah, saya pernah dianggap oleh siswa itu ya sebagai siswa juga. Nah, jadi ketika gitu Pak ya? ya di dalam grup, jadi saya tergabung dalam satu grup jurusan. Kemudian ada salah satu ketua bengkelnya memberikan instruksi, siswanya memberikan respon siapa. Nah, saya juga karena agak-agak ini kan, jadi saya respon juga siapa gitu kan. Nah, ternyata guru yang siswa ini menganggap saya siswa juga. Ya, jadi saya lain saja kan. Akhirnya sampai ke japri-japrian gitu. Hah? Belum ketemu. Ya, karena kita tidak bisa ketemu kan. Gitu ya. Siswa dia mau bersosialisasi, tapi karena keterbatasan, akhirnya itu tadi sampai siswa menganggap saya juga siswa, sampai ke japri-japrian. Sempat ditanya Pak gitu. Apa? Iya. Jadi itulah yang berkesan. Gitu. Itu dari saya.
Mungkin Pak Bilal atau Ibu Ega Ini versi kita sebagai siswa atau kita sebagai guru? sebagai guru lah. Oh, kita Iya, sebagai guru. Nah, Hal yang berkesan selama mengajar. Pak Bilal udah berapa tahun ngajar? Saya dari 2010, berarti udah 12 tahun ya. 12 tahun. 12 tahun. Kalau bersama siswa, mungkin akhir-akhir ini yang banyak berkesan karena saya mengalami perubahan mindset yang luar biasa. Semenjak guru CGP, penggerak ini ya, guru penggerak, semenjak guru penggerak ini. Jadi efeknya itu langsung terasa. Langsung sangat terasa karena saya tipe guru yang tidak terlalu dekat dengan anak ya sebelumnya ya. Sekarang sedang mencoba untuk seperti itu, mendekati anak dan ya kalau kita di kelas itu tidak hanya bercerita atau menyampaikan materi saja, tapi juga bisa bercerita mengenai kehidupan pribadi anak tentu saja. Nah, itu sangat berkesan sekali. Tapi kalau saya ingat-ingat bagian yang mana berkesan ya itu tadi sama kata Pak Peri, mungkin semuanya berkesan ya. Tapi kalau boleh mencontoh yang Pak Peri di bagian di zaman Covid itu benar-benar memang sangat berkesan. Kebetulan sewaktu baru Covid saya kemarin sempat dapat amanah sebagai wali kelas gitu kan. Akhirnya untuk mensiasati supaya anak-anak tugas-tugas dari guru selesai karena kita pakai e-learning dulu ya. Pembelajaran pakai e-learning. Saya punya inisiatif kemarin dalam waktu 1 minggu itu satu kelas saya bagi 3 kelompok supaya tidak terlalu rame. Jadi saya buat jadwal selama 3 hari 1 minggu itu misalkan ketemu dengan anak di rumah mereka gitu. Jadi misalkan hari Senin minggu ini di rumah si A kita kumpul 10 orang misalkan seperti itu. Jadi hari Selasanya di rumah siapa Pak Bilal gitu. ikut juga itu? Iya ikut. Saya ke sana jadi mengumpulkan sekaligus nanya kabarnya, sekaligus nanya tugas-tugasnya di e-learning sudah selesai atau belum. Nah, kenapa berkesan? Saya selama ini paling kalau ke rumah anak itu mungkin ada anak yang bermasalah gitu kan, yang gitu ada ya. yang ada alpa atau apa kita kunjungan ke rumah. Tapi karena sering saat Covid itu lumayan sering, hampir 30 anak sudah saya datangin rumahnya waktu itu dan sangat berkesan sekali karena anak STM itu memang benar kalau kata orang tuh ekonomi menengah ke bawah dan saat kita ke rumah itu ya rata-rata memang sangat keterbatasan sekali dan melihat anak itu setiap hari bisa datang sekolah saja kalau saat melihat kondisi rumah itu sudah luar biasa bagi saya seperti itu. Anak ini ternyata punya semangat yang luar biasa, makanya sebenarnya konotasi anak STM males itu sebenarnya salah karena anak STM, anak yang mampu berangkat sekolah itu sudah sangat luar biasa menurut saya karena kendalanya sangat banyak sekali. Ekonomi yang rendah untuk beli bensin, kadang mikir juga orang tua gitu kan. Mungkin jarak ya Pak. Iya, karena ekonomi tadi yang lemah tadi dan ya itu tadi lah. Jadi Mungkin kita sebagai guru juga harus lebih ini lagi ya, lebih care, lebih peduli lagi dengan anak. Jadi anak tidak datang ke sekolah itu belum tentu anaknya salah lah, jangan langsung dijudge anaknya gitu. kita perlu Ya, cari tahu lebih jauh lagi. Betul, kita cari itu. Jadi itu yang paling berkesan dari itu sudah merubah ya bahwa anak STM itu nakal dan lain sebagainya itu ya karena faktor lingkungan yang makanya kita sebagai guru bukan harus menjudge anak nakal, tapi kalau bisa kita sebagai guru yang merubah anak itu dari nakal yang kata orang nakal menjadi ya punya sikap yang lebih baik seperti itu. Nah, ini kita ketemu 2 pria Oh. yang menjadi guru inspirasi. Luar biasa, Ini seorang guru wanita yang mengajar di SMK. Pengalaman Biasanya pengalamannya wanita ya. lebih luar biasa Berbeda ya. biasanya Kalau SMK itu kan identik Dikenal, dengan identik. banyak laki-laki. Iya, benar sekali. Nah, ini ibu seorang perempuan itu ngajar Iya. di SMK gimana itu? Bagaimana pengalamannya Bu? Apakah masih zaman-zamannya yang apa ya, diganggu ya? Oh, diganggu. Iya. Biasanya kayak gitu ya. Biasanya kayak gini ya. Benar. Gitu ya. Ya kalau apa namanya, sebelum saya mengajar di SMK, kebetulan saya kan dulu guru di SMP. Iya. Oh, di SMP Iya, awalnya. ngajar di SMP. Jadi tingkat usia mereka kan beda. Beda. Jadi memang beda banget karakter ketika mengajar di SMP dan saya pindah ke SMK. Di SMP ternyata lebih sulit ya kan. Oh, ternyata lebih sulit Ya di anak-anak SMP SMP, ya? ya kan pecicilan masih Iya. kan. Nah, jadi ternyata setelah saya pindah ke SMK, karena memang usia mereka juga sudah ini kan, Lebih jadi dewasa, ya. mudah diatur, lebih mudah diatur. Nah kalau untuk suka godain ya biasalah anak-anak kan, cuman selagi masih wajar, kita juga guru nggak terlalu ini ya. Yang penting, tapi anak-anak di SMK terutama SMK 1 ini anaknya sopan-sopan sama guru, masih hormat sama guru. Jadi Walaupun istilahnya nakal tapi sama gurunya tetap sopan. nah gitu ya, Tetap menghargai dia ya. tetap menghargai dengan guru-guru perempuan terutama.
Dan siswa kita kan juga ada yang perempuan. Iya. Nah, mungkin beda kalau guru laki-laki kan kurang gimana ya sama Iya. siswa. Kalau saya kebetulan secara psikologi juga deket sama siswa gitu kan. Iya. Kadang mereka sering curhat. Oh, Jadi iya, saya iya. jadi tahu pengalaman hidup. Memang seperti yang Pak Bilal katakan, siswa kita ini kebanyakan dari menengah ke bawah. Jadi memang kita sebagai guru juga harus membuka diri. Jangan kalau misalnya ada apa kita langsung marah. Iya. Dan alhamdulillah kita semua guru di SMK ini juga sudah menyadari itu. Dan rata-rata apalagi wali kelas itu biasanya sudah paham dengan kondisi Oh iya, siswanya. benar. Karena kita pasti udah tahu nih, ini siswa ini kenapa seperti ini, sudah kenal. Jadi memang luar biasa guru SMK ini, sangat dekat dengan siswanya. Ya, jadi memang saya sebagai guru SMK banyak hal yang saya temui ya, yang berkesan itu banyak Boleh banget. cerita sedikit Bu, yang mungkin Ya itu bisa tadi diingat? kedekatan ada siswa. Saya kan masalah sampai curhat gitu masalah dia sampai perjuangan curhat gitu ya. hidupnya kayak gitu. Jadi buat saya itu juga membuat saya kita harus banyak bersyukur nih. Dan saya juga selalu memotivasi siswa. Alhamdulillah kamu hebat di umur segini. Jadi banyak siswa SMK ini hebat luar biasa. Di seusia mereka sekolah sambil bekerja itu banyak. Yang berjuang untuk tetap sekolah itu banyak banget. Itu banyak saya temuin. Itu berkesan buat saya. Jadi menemui siswa-siswa hebat. Jadi saya selalu bilang di usia sekarang kamu hebat. Insya Allah nanti ke depannya kamu akan jadi orang lebih hebat. Karena memang luar biasa siswa SMK. Jadi ya saya sering menemui siswa-siswa luar biasa lah pokoknya di sini. Banyak yang sambil kerja juga Bu ya. Oh banyak banget, Banyak, ya. banyak banget pokoknya. Sampai malam gitu. Iya, kan, banyak setelah banget. setengah malam kerja. Iya, banyak. Makanya Banyak pagi kalau belajar ngantuk mau tidur aja di kelas itu banyak. Iya. Seperti itu. Jadi ya kita sebagai guru harus kita Iya. tahu ya kita. Iya kenapa? apa penyebabnya gitu. Iya kenapa? Mungkin dia tertidur. Kenapa kita harus tahu. Jadi paling nih Pak Fer mungkin bisa dikasih tahu nih bahwa SMK ini bukan dijudge seperti yang di luar masyarakat katakan, bahwa anak SMK ini sebenarnya dibalik itu siswa-siswa anak didik yang sangat luar biasa. Iya hebat-hebat. Ya, walaupun dari segi ekonomi yang mungkin kurang mendukung ya Pak ya. Iya. Ya Bu ya, Iya. kurang mendukung, Sangat tapi kurang. dia memang Sangat. keinginan untuk sekolah tuh memang ada kemauannya sekali. Ya. Itu mungkin ada tambahan lagi. Ya mungkin ya kita lebih kepada kita berharap kepada yang baik-baik ya. Iya. Mungkin Iya, betul. harapan dari Bapak Ibu di sini kepada guru-guru dulu deh. Ini Hari Guru ya. Iya, Kita karena dalam simulasi rangka kita- Hari Guru, apa yang diharapin dari guru-guru yang ada di SMK Negeri Rejang Lampung? Termasuk ya dari kita sendiri juga Iya. gitu kan. Siapa dulu boleh? Silakan Kak Bilal dulu. Harapan untuk guru. Ya, Iya, untuk guru. dulu. Ya untuk guru-guru yang pastinya bisa terus berkarya, memberikan ilmunya yang terbaik untuk siswanya, tetap semangat dan pastinya tambah sejahtera, ya kan, tetap Ya. sehat dan tidak dipersulit untuk mengurus apapun gitu, ya kan. Jadi biar lebih fokus mengajar, maksud saya nggak disibukin curhat, saya curhat, ya kan. Jadi ya harapannya gitu sih, semoga kedepannya negara kita juga mensupport selalu guru ya kan, karena guru kan memang pahlawan tanpa tanda jasa ya Nah, kan. itu. Ya semoga berkah semua lah untuk semua guru kita di Indonesia. Mungkin dari Pak Bilal. Bilal. Senior penutup Pak. Iya, benar-benar. Senior penutup. Ya. Pamungkas ya. Kalau dari saya mungkin pesan untuk saya sendiri dan teman-teman yang lain bahwa poin utamanya adalah kita harus bangga menjadi seorang guru. Saya sendiri sedang berusaha untuk bangga dan sangat bangga ya dengan menjadi seorang guru. Kenapa? Kalau kata orang guru itu adalah yang membuat masa depan bangsa, itu sangat benar sekali. Bahwa karakter anak itu ya di tangan guru, di tangan kita semua ini sebagai guru. Maka kita harus bangga dan harus menikmati ya menjadi guru gitu kan. Apalagi pendidikan sekarang lebih mengutamakan karakter. Di tangan kita lah anak-anak itu akan dididik. Jadi jangan lupa bahwa tugas kita yang paling penting bukan hanya mengajar tapi mendidik itu tadi. Mendidik karakter itu tadi Pak. Ya, mendidik karakter. Maka untuk mendidik kita harus legowo dulu, harus mencoba memahami seperti apa anak itu sehingga kita bisa masuk ke anak tersebut gitu kan. Kita bisa membentuk karakternya dan anak tersebut tidak merasa
dibentuk karakter, tidak merasa diajari. Mereka bisa bisa mengalir saja gitu untuk membentuk karakternya. Mungkin seperti itu aja. Jadi banggalah menjadi seorang bangga guru menjadi guru. Bangga menjadi guru ya. Iya. dan nikmati. Mungkin kalau saya bisa juga pesan ke guru-guru saya ya, saya sangat berterima kasih Oh iya, karena ke guru-guru kita Guru-guru, mungkin. iya. ke guru-guru kita, dan banyak juga guru-guru di STM sekarang itu juga sebagai guru saya. Artinya saya juga banyak belajar bukan hanya dengan senior tapi dengan junior juga gitu kan. Jadi sangat berterima kasih bahwa saya sekarang mungkin duduk di sini ya berkat guru-guru hebat saya dulu gitu. Semua guru-guru saya adalah punya peran penting dalam perkembangan saya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk semua guru lah. Karena kita di sini bisa duduk di sini karena guru-guru kita juga ya. Tanpa ada guru mungkin tidak bisa juga duduk di sini karena pelajaran itu utama adalah guru jendela utama. Kalau kita tidak belajar dengan guru kita dulu, kita nggak akan jadi guru Iya, sekarang. benar. Mungkin penutup dari Pak Ferry Senior. Untuk senior. harapannya Ya, nih untuk ya betul seperti yang Pak Bilal katakan tadi. Jadi pembentukan karakter siswa itu memang dari kita guru-guru. Karena apa? Satu kata atau satu perilaku dari guru itu bisa sangat membekas ke siswa-siswa kita. Saya pernah temui dulu siswa yang sudah lama tamat pernah ngomong itu kan. Kalau bukan kata-kata bapak yang itu, berarti kata-kata itu kan bisa memotivasi dan membuat karakter siswa itu berubah gitu kan. sementara kita nggak tahu Pak ya Iya, kata-kata yang mana. iya, kita kan Sadar. guru ini Tiap hari ngomongnya kita banyak ketemu. gitu kan. Jadi kita nggak tahu pilihan kata mana yang akan membekas di siswa kita. Maka Bisa jadi ketika kita ngomong kata-kata yang buruk, iya, nah yang itu, membekas. nah ya itu yang membekas. Maka kata-kata ini tetaplah kita menjadi guru yang seyogyanya itu memotivasi anak-anak kita itu kan, karena kita tidak tahu kata mana atau perilaku mana dari yang kita keluarkan itu yang akan membekas kepada siswa. Nah, kita sangat berharap kata dan perilaku kita ini yang membekas itu tentu yang baik-baik kepada siswa. Nah, mungkin itu dari saya. Oke, luar biasa. Hidup guru. Mungkin ada kata reward makna untuk seorang guru. Kira-kira apa nih? Mulai dari Pak Ferry. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, guru itu pada dasarnya bisa menjadi motivasi dan menginspirasi kita. Dengan perilaku dan tindak tanduk guru itu akan menjadi contoh bagi kita nantinya di masyarakat gitu kan. Apalagi kita sekarang guru itu kan tentu kita ada contoh kita, guru kita seperti itu juga dulu. Nah, contoh ini yang tentu akan kita bawa ke dalam masyarakat gitu. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada guru-guru saya juga yang telah membuat saya seperti ini sekarang ini. Tanpa bapak-bapak dan ibu guru tentu saya juga tidak akan seperti ini. Satu kata nih Pak, satu kata untuk menggambarkan guru. Ya, guru itu tentu manusia yang hebat gitu. Hebat. Kalau Pak Bilal nih Pak, satu kata untuk guru. Ya mungkin semboyan guru itu digugu dan ditiru itu tidak salah gitu ya. Jadi ya kalau satu kata ya apa ya? Beberapa kata lah. Digabungkan jadi satu kalimat. Ya, tadi, ya guru adalah contoh panutan. Jadi digugu dan ditiru guru itu. Oke. Kalau dari Bu Ega? Kalau saya guru itu penuh kasih. Penuh kasih. kasih. Oke. Karena guru ya. Hebat, panutan dan penuh Penuh kasih. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Nah, kita sepertinya sudah di ujung podcast Nggak kita terasa kali ya? ini. Nggak terasa ya. Nggak bisa ditambah lagi ya Pak? Kita tambah waktunya nanti ya di lain kesempatan mungkin. Tim ya. di belakang layar sudah ngantuk. Sudah ngantuk. Terpesona Pak ya. Mungkin pembahasannya tadi bicara masalah pengalaman ini sangat luar Iya, biasa yang sangat ditemui. banyak ya. Iya. Kita nggak bisa kita tentukan waktunya sebentar aja Iya. gitu. Nggak Mungkin cukup sebenarnya. nggak cukup Iya. kalau masalah guru, masalah pengalaman. Ya, dan ini sebagainya. baru masalah guru, belum lagi menjadi siswanya seperti apa. Ya. Karena ini otomatis bapak-bapak atau ibu-ibu ini sudah pernah menjadi siswanya Ya. juga ya Pak ya. Ya, pasti ya. Gitu. Ya, kita terima kasih buat Ibu Ega, Pak Bilal dan Ya, sama-sama. Ferry atas kesediaannya hadir di podcast kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermakna buat kita dan buat Amin. penonton Amin. semua sobat SMK tentunya yang menonton channel YouTube kita. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih
mampu mengenali diri sendiri juga ya. Amin. Amin amin. Sukses selalu buat Pak Bilal, buat Ya, Bu sama Eva, terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih. Bu, Dari juara-juara lainnya nanti. Amin Buat amin amin. Pak Ferry juga sukses Ya. selalu. Good luck buat persiapan HGN-nya tanggal Terima 15. kasih. Oke, itu sekian Dari kita. dari kita ya, Oh, iya. podcast perdana kita tentang guru SMK, dan kita akan ketemu dengan guru-guru Yang luar biasa inspirasi, lainnya, ya. inspiratif dan luar biasa lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum